Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar Ibu Cita Tresnawati SPD MPD dan Bapak Sofyan Hendrayana SPD MPD beserta teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 Ilmu Alamiah Dasar akan mempresentasikan yang berjudul Asal-usul makhluk hidup dan keanekaragamannya beserta persebarannya. Perkenalkan, saya Resti Hana Syadiah dengan nomor NIM 2050606131 dan ada juga Naufal Aufa dengan nomor NIM 2050606147, lalu ada Sri Rahayu Rizawanti dengan nomor NIM 2050606152 dan yang terakhir ada Nidia Tri Rahmawati dengan nomor NIM 2050606158. Di sini saya sebagai moderator dan sini juga saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ada apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, dan merespon perubahan diri dari lingkungannya. Makhluk hidup juga terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Rahayu Rizawanti dengan NPM 20506152. Nah, setelah tadi kalian mengetahui tentang apa itu makhluk hidup yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih asal mula makhluk hidup. Nah, ada salah satu teori yang mungkin cukup populer sampai saat ini dan banyak dipercaya oleh masyarakat sekarang. Teori ini adalah teori evolusi oleh Charles Darwin. Nah, Darwin mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari awal yang tunggal. Awal yang tunggal ini adalah makhluk hidup bersel satu yang terdiri dari asam amino dan air. Jadi, Darwin menyamaratakan bahwa semua makhluk hidup itu dimulai dari makhluk hidup yang bersel satu yang terdiri dari asam amino dan air. Nah, lalu Darwin menyatakan bahwa semua makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama atau homolog berasal dari leluhur yang sama dan evolusi menjadikan mereka berlainan pada saat ini. Jadi, menurut Darwin, makhluk hidup yang memiliki kesamaan atau kemiripan itu dulunya memang satu leluhur, satu generasi. Namun dikarenakan adanya evolusi, nah mereka menjadi berlainan, bisa jadi berbeda bentuk, bisa jadi berbeda secara sifatnya, begitu. Nah, teori Darwin ini memang cukup populer sampai saat ini dan memang benar-benar hampir kebanyakan orang mempercayai teorinya gitu. Karena Darwin diilhami oleh para ahli biologi evolusionis sebelumnya, terutama seorang ahli biologi Prancis, Lamarck. Menurut Lamarck, makhluk hidup mewariskan ciri-ciri yang mereka dapatkan selama hidupnya dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga terjadilah evolusi. Nah, inilah yang memperkuat teori Darwin sampai saat ini gitu. Nah, apalagi dengan penemuan fosil-fosil yang memang seperti yang kita ketahui ya, menurut Darwin itu kan manusia itu berasal dari kera gitu. Nah, ditemukannya fosil-fosil ini tuh seperti membuktikan bahwa oh ternyata memang benar kera itu adalah nenek moyangnya manusia gitu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, pada dasarnya semua penemuan dan penelitian ilmiah telah mengungkapkan bahwa rekaman fosil tidak menunjukkan suatu proses evolusi seperti yang diusulkan para evolusionis. Fosil-fosil yang dinyatakan sebagai nenek moyang manusia oleh evolusionis sebenarnya bisa jadi itu adalah milik ras lain manusia atau milik spesies kera. Jadi menurut penelitian ilmiah, tidak ada rekaman fosil yang menunjukkan bahwa proses evolusi ini benar gitu. Memang ada fosil-fosilnya, namun dinyatakan fosil-fosil ini bisa jadi dinyatakannya milik ras lain manusia atau milik spesies kera. Jadi bisa dibilang berbeda gitu. Sebenarnya kera dan manusia itu berbeda, tidak satu generasi begitu. Nah,
Oke, lanjut. Setelah teori Darwin, ada pun teori-teori lain, yaitu diantaranya adalah teori abiogenesis oleh Aristoteles tahun 394 sampai 322 sebelum Masehi. Teorinya menyatakan kalau makhluk hidup yang pertama menghuni bumi ini adalah berasal dari benda mati. Timbulnya makhluk hidup pertama itu terjadi secara spontan karena adanya gaya hidup. Begini, dulu saya pernah mendapatkan sebuah pengetahuan dari guru saya mengenai teori ini. Jadi teori ini tuh seperti percobaan begini. Ada daging yang dimasukkan ke dalam toples, lalu ditutup. Ada yang ditutup, ada yang dibuka, dan ada yang ditutup dengan kain tidak rapat gitu. Nah, daging yang tidak ditutup itu akan menimbulkan banyak lalat gitu. Nah, makanya oleh teori ini lalat itu berasal dari daging yang ada di toples itu. Secara tidak langsung daging yang ada di toples itu adalah benda mati kan, tapi bisa menimbulkan makhluk hidup, adanya lalat di dalam benda mati itu. Nah, begitu kira-kiranya teori abiogenesis ini gitu. Namun ada yang menentang teori abiogenesis ini, yaitu teori biogenesis oleh Francesco Redi di Italia tahun 1626 sampai 1697. Nah, kenapa dia menentang? Karena lambat laun teori abiogenesis ini mulai diragukan gitu. Nah, pada saat itu Redi menentang teori abiogenesis dengan mengadakan percobaan menggunakan toples dan daging. Masih sama. Dari hasil percobaan ini ia menyimpulkan bahwa larva atau kehidupan bukan berasal dari daging yang membusuk, tetapi berasal dari lalat yang dapat masuk ke dalam tabung dan bertelur pada keratin daging. Nah, menurut Redi ini bukan daging yang busuk yang menghasilkan lalat gitu, yang memberikan kehidupan gitu, tetapi memang lalatnya sendiri gitu yang bisa masuk ke dalam daging dan memberikan kehidupan di situ. Perkenalkan, nama saya Nidia Tri Rahmawati dengan NPM 2050606158. Materi selanjutnya ada keanekaragaman makhluk hidup serta persebarannya, yaitu ada tumbuhan, divisi, subdivisi, yaitu ada Talopita, contohnya ganggang jamur, Biropita contohnya lumut, Pteridopita contohnya rumput, polongan, perdu, pohon berbuah, berbiji belah dan berbiji tunggal. Selanjutnya ada geografi tumbuhan, merupakan variasi pantai tropik menuju kutub yang sama dengan variasi dari pantai tropik ke puncak gunung, yaitu ada daerah tropis berhutan lebat, daerah subtropis hutannya agak menipis, daerah beriklim dingin terdapat padang rumput atau hutan cemara dan pakis, daerah dekat kutub terdiri dari taiga, kemudian tundra dan lumpur. Selanjutnya di kutub tak ada tumbuhan. Selanjutnya ada hewan, divisi pilum. Yang pertama itu ada protozoa, contohnya amuba, paramecium, euglena, dan sporozoa. Yaitu ada porifera, contohnya bunga karang, coelentera, contohnya ubur-ubur dan hidra, dan ada platyhelminthes, contohnya cacing gepeng, nemanthelminthes, contohnya cacing bundar, Annelida, contohnya cacing tanah, Echinodermata, contohnya bintang laut, moluska, contohnya tiram, kerang remis, oktopus, keong. Ada arthropoda, contohnya udang, lipan, kalajengking, laba-laba, chordata, contohnya semua yang bertulang belakang seperti ikan. Ada amphibia, contohnya katak, chordata, contohnya semua yang bertulang belakang seperti ikan. Ada amphibia, contohnya katak, reptilia, contohnya buaya, aves, contohnya burung, mamalia tak bergigi itu ada lumba-lumba, berkantong itu ada kanguru, pengaret ada tikus, dan pemakan serangga ada landak. Geografi hewan terbagi 6 daerah geografis. Yang pertama itu ada Eropa dan Asia Utara disebut Paleartik, dihuni antara lain oleh bison dan rusa rain.
Yang kedua ada Afrika dan Arab disebut Ethiopian, dihuni antara lain oleh gajah Afrika, jerapah, dan gorila. Yang ketiga ada Australia dan sekitarnya dihuni oleh kanguru, koala, wombat. Yang keempat ada India sampai Indonesia, itu dihuni oleh harimau, gajah India, dan kerbau. Yang kelima itu ada daerah Amerika Utara, dihuni oleh bison dan semacam rusa lain disebut karibau. Yang keenam ada daerah Amerika Selatan, dihuni oleh tapir dan monyet howler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Aufa, NPM 205060147. Manusia purba hidup dengan cara berpindah-pindah dari suatu ke tempat yang lainnya, atau biasa disebut dengan nomaden. Hal ini yang menyebabkan persebaran manusia purba di seluruh dunia sangat merata. Berdasarkan penelitian, persebaran dimulai dari sejak 50.000 sebelum Masehi sampai 65.000 sebelum Masehi. Pergerakan dimulai dari Afrika Tengah menuju ke Afrika Selatan. Mereka menetap cukup lama di Afrika Selatan sebelum akhirnya berpindah ke wilayah Arab, India, hingga Indonesia di 45.000 sebelum Masehi. 2. Pergerakan sempat terkendala karena pada 40.000 sebelum Masehi sampai 45.000 sebelum Masehi, saat memasuki zaman es, suhu sangat rendah, yang membuat makhluk ini sulit untuk berpindah tempat dan menyebar di sekitar Jazirah Arab dan sekitarnya. Zaman es berlalu, tepatnya 35.000 sebelum Masehi sampai 40.000 sebelum Masehi, pergerakan dimulai terjadi lagi. Tujuan persebaran sedikit lebih jauh, yakni pegunungan Himalaya sampai ke area Myanmar. 3. Beberapa kelompok terus melanjutkan pergerakan sampai ke Kazakhstan, semenanjung Portugal, dan dataran Eropa. Kelompok inilah yang menjadi cikal bakal adanya ras Kaukasoid di 20.000 sampai 25.000 sebelum Masehi. Makhluk ini kembali ke daerah asal, yakni Afrika Tengah. Memasuki 20.000 sampai 10.000 sebelum Masehi, seluruh benua Afrika sudah ditempati manusia purba, kecuali sekitar gurun Sahara. 4. Tak berhenti sampai di sini. 10.000 sebelum Masehi terjadi pergerakan kembali ke benua Amerika Serikat. Ke benua Amerika dari Alaska. Mereka ini pula yang disebut sebagai nenek moyang suku Maya. Selanjutnya terjadi pergerakan besar-besaran dari seluruh kawasan daerah lainnya. Beberapa kelompok mencapai Indonesia dan menetap di beberapa pulau. Lalu yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu ada manusia modern. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungannya sendiri atau kejadian yang terjadi jauh di luar lingkungannya, serta dapat bersikap demokratis. Yang ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada ke masa lalu. Yang keempat, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Yang kelima, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain. Yang keenam, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi suatu sikap di mana imbalan yang diterima seseorang haruslah sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.